Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kamu semua hari ini? Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu. Satu orang ibu undang untuk berdoa. Oke. Sekarang kita maju ke pelajaran hari ini ya. Sebelum ibu mulai masuk dalam pelajaran, ibu mau tanya kamu dulu. Ada yang pernah isi air di dalam botol, di dalam gelas, atau di dalam ember? Pernah, Ibu. Oke, setelah kamu isi air di dalam botol, di dalam gelas, dan di dalam ember, kamu amati. Kamu amati air itu. Terus setelah kamu amati, kamu lihat dulu itu air. Dia punya bentuk atau dia punya model itu bagaimana? Bentuknya ikut botol, Ibu. Iya, betul sekali. Bentuknya sesuai dengan, karena kita isi di dalam botol, jadi bentuknya ikut botol. Kita isi di dalam gelas, jadi bentuknya ikut gelas. Dan kita isi di dalam ember, bentuknya seperti ember. Selanjutnya, ibu mau tanya dulu. Kan tadi air, sekarang ibu mau tanya kamu dulu. Ini ada yang suka batu toh, atau kamu tidak tahu batu ini? Tahu ya, Ibu. Oke, kamu sudah tahu batu toh. Jadi saat kamu pegang batu, kamu isi di dalam ini botol. Terus kamu lihat itu batu tuh dia punya model bagaimana? Masih kayak batu, Ibu. Oke, batu modelnya tetap seperti batu. Dia tidak seperti air yang mengikuti bentuk ini botol atau gelas atau ember. Memang ibu punya anak-anak ini pintar semua ya. Oke, tadi kita sudah lihat ini air dengan batu toh. Sekarang ibu mau tanya lagi dulu. Kamu pernah tiup balon kah? Sudah, Ibu. Oke. Kamu pernah tiup balon. Jadi balon itu kan ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Kira-kira kamu tiup balon itu kamu kasih masuk apa di dalam balon sehingga dia ukurannya ada yang kecil, ada yang besar? Udara. Iya, betul sekali, udara. Jadi ini udara yang masuk ke dalam balon sehingga ukuran balonnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Kecil ada dengan balon besar. Nah, apa yang membuat kedua balon itu bentuknya berbeda? Kayak contohnya, kamu dengan kamu punya kawan tiup balon, terus kamu punya balon itu lebih besar dari kamu punya kawan punya. Nah, apa yang membedakan kamu punya balon? Apa yang membedakannya sehingga kamu punya balon itu lebih besar ukurannya daripada kamu punya kawan punya? Gitu. Mungkin tergantung napas, Ibu. Itu susah. Sudah tak begitu. Nah, yang tadi kamu bilang napas panjang dengan napas pendek, itu yang sudah masuk di dalam balon, itu yang disebut volume. Jadi kamu punya napas panjang, dia punya balon volumenya lebih besar. Sedangkan kamu punya kawan yang napasnya pendek, makanya dia punya balon volumenya lebih kecil. Nah, dari situ tuh tadi kita sudah bilang ini air, ada yang tadi ini Batu. ya. Terus yang terakhir balon yang isinya udara tuh. Dari situ bagaimana sifat air, batu dengan udara yang di dalam balon? Kalau air ikut wadah, batu tetap, sedangkan gas mungkin isi ruang balon itu. Iya, betul sekali. Air itu dia punya bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Terus dia batu ukurannya tetap. Sedangkan udara yang di dalam balon tadi itu ukurannya atau volumenya sesuai dengan bentuk balon yang kita tiup.
Terus air itu dia punya sifatnya apa ya? Mengikuti wadah. Nah, memang mengikuti wadah tuh. Tapi air itu cair, padat atau gas? Cair. Nah, air itu cair. Terus kalau batu dengan udara tadi tuh kira-kira dia punya sifatnya apa? Batu padat, sedangkan udara tadi sifatnya gas. Iya, betul sekali. Batu padat dan udara sifatnya gas. Karena air tadi itu bentuknya cair, makanya dia berubah bentuk sesuai dengan wadah. Terus batu itu karena dia padat, makanya dia bentuknya tetap. Sedangkan udara tadi bentuknya gas, sehingga dia menempati ruang. Dari situ ibu mau tanya lagi dulu. Bukan seandainya, kamu kan isi air di dalam botol toh, terus isi air penuh, terus air yang di dalam botol itu kamu isi lagi di dalam ember. Bagaimana dia punya bentuk dengan dia punya volume atau dia punya ukuran airnya? Dia membentuk dari botol menjadi ember. Kayak maksudnya yang tadi air bentuknya botol, pas masuk di ember dia jadinya ikut ember. Terus kalau volumenya mungkin sama. Oke, tadi kamu bilang itu sudah benar. Air yang di dalam botol dia punya ukurannya seperti, atau dia punya bentuk itu seperti botol. Pas pindahkan ke dalam ember, itu dia punya bentuk seperti ember, tapi volumenya tetap. Yang satu botol tadi kita isi di dalam ember, tetap volumenya yang air satu botol, tidak bisa volumenya menjadi satu ember. Dari situ sifat air itu berubah bentuk sesuai dengan wadah, tetapi volumenya tetap. Oke. Kalau batu kan tadi kita bilang tetap. Volumenya berarti volumenya tetap dan bentuknya juga Tetap. Oke. Terus gas yang tadi udara di dalam balon, itu dia punya bentuk. Kalau balonnya kecil, dia punya bentuknya kecil, dia punya volume bagaimana? Kecil. Iya, kecil. Beda dengan balon yang ukurannya besar. Berarti volumenya lebih besar daripada balon yang kecil. Jadi sifat dari gas itu sendiri adalah berubah bentuk dan menempati ruang. Terus volumenya juga berubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Oke, karena kan kita tadi sudah belajar ini air, batu dengan udara di dalam balon. Sampai di sini ada yang masih tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan tentang ini saat cair, padat dengan gas tadi? Ini mau izin bertanya. Iya, silakan yang mau bertanya. Ini tentang balon udara. Nah, itu kan dari api dulu, Ibu. Dia kan api, terus makanya dia punya balon bisa terbang. Terus kan kalau balon kita pakai ikat dia punya ujung itu tuh, sehingga dia punya udara tidak keluar. Terus balon udara ini kan dia tidak diikat ujungnya, bahkan terbuka karena ada api. Itu kenapa, Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus. Kan tadi kamu bilang, ini pertanyaannya tadi, kenapa balon gas itu bisa terbang tapi dia punya bagian bawahnya itu tidak tertutup tapi pakai api, dorongannya pakai api. Ya. Nah, sebelum balon itu diterbangkan, diisi gas dulu. Diisi gas baru diterbangkan. Kenapa balon itu tetap terbang walaupun terbuka dan di bawahnya ada api? Itu supaya menjaga suhu di dalam balon atau suhu di dalam balon itu, sehingga tidak kebocoran keluar, atau menjaga ini volume gas yang tadi kita isi sebelum terbang itu tetap utuh sebelum sampai di tempat tujuan. Biasanya sebelum kan
sebelum sampai di tempat tujuan otomatis dia punya balon itu atau dia punya balon gas itu jangan sampai kendor, atau dia punya volume itu jangan sampai menyusut. Makanya diberi rangsangan ini api tadi sehingga suhunya tetap terjaga supaya balon itu tetap dalam volume gasnya di dalam balon itu tetap terjaga supaya pas yang mau sampai di dekat landasan kah atau Tempat apa tujuan tuh, Ibu. tempat tujuannya itu perlahan-lahan menyusut, atau ini api yang tadi yang bahan bakar apinya itu perlahan-lahan dikasih turun sehingga sampai di tempat tujuannya itu volumenya makin menyusut dan pas sampai di tempat tujuan habis. Sudah. Ada yang atau masih keberatan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Pas, Ibu. Oke. Karena sudah pas toh, Ibu mau omong terima kasih dulu. Karena kamu sudah datang hari ini, kamu sudah ikut Ibu punya pelajaran dari tadi, Ibu tanya kamu selalu jawab, Ibu bilang terima kasih. Terus sebelum Ibu keluar, ini kita berdoa dulu. Terus ini kita ketemu lagi di minggu depan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.